Selamat datang di Laskar Pelangi Channel. Adik-adik, kali ini kita akan membahas latihan soal penilaian akhir semester atau ujian akhir semester tema 1 kelas 6 SD kurikulum 2013. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru nantinya. Adik-adik, jangan lupa selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupanmu sehari-hari. Kemudian jangan lupa selalu berkata tolong, permisi, terima kasih, dan mohon maaf. Langsung saja adik-adik, kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, Pancasila merupakan titik-titik Indonesia. A. Dasar negara. B. Lambang negara. C. Simbol negara. D. Lagu kebangsaan. Jawaban yang benar adalah A. Dasar negara. Kemudian soal yang kedua, manusia memiliki hak, martabat, dan kewajiban yang sama merupakan cerminan Pancasila. Sila ke A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Jawaban yang benar adalah B. Sila kedua. Kemudian soal yang ketiga, perwujudan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Musyawarah, B. Gotong royong, C. Menolong orang, D. Menjenguk orang yang sakit. Jawaban yang benar adalah B. Gotong royong. Soal yang keempat, jika terdapat masalah, sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah agar tercapai A. Mufakat, B. Perkelahian, C. Voting, D. Sila keempat. Jawaban yang benar adalah tentu jawabannya A. Mufakat. Kemudian soal yang kelima, pemilihan ketua kelas dilakukan dengan voting. Kandidat yang kalah sebaiknya A. Menolak, B. Protes, C. Menerima dengan lapang dada, D. Pergi dari tempat pemilihan. Jawaban yang benar adalah C. Menerima dengan lapang dada. Soal yang keenam, memberikan upah yang layak merupakan cerminan pengamalan sila ke A. 1, B. 3, C. 2, D. 5. Jawaban yang benar adalah D. Sila kelima. Soal yang ketujuh, sesuai dengan nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita tidak boleh A. Membeda-bedakan orang, B. Berteman dengan semua orang, C. Bersikap toleransi, D. Bersikap adil. Jawaban yang benar adalah A. Tentu tidak boleh membeda-bedakan orang. Soal yang kedelapan, laporan pengamatan atau laporan investigasi merupakan contoh teks A. Fiksi, B. Fabel, C.
legenda. D. non-fiksi. Jawaban yang benar adalah D. non-fiksi. Jadi teks laporan merupakan teks non-fiksi. Kemudian soal yang ke-9, tujuan dari laporan pengamatan atau investigasi adalah untuk A. pamer, B. sebagai pelengkap, C. menginformasikan hasil yang diperoleh, D. menuliskan unsur yang menyimpang. Jawaban yang benar adalah C. untuk menginformasikan hasil yang diperoleh. Kemudian soal yang ke-10, teks laporan pengamatan memaparkan suatu fenomena dari A. perasaan, B. emosi sesaat, C. pengamatan, D. pengetahuan. Jawaban yang benar adalah tentu jawabannya C. pengamatan. Soal yang ke-11, hasil dari sebuah pengamatan atau penelitian yang dilakukan dan bertujuan untuk menginformasikan hasil yang diperoleh kepada orang lain disebut A. laporan investigasi, B. laporan keuangan, C. teks sejarah, D. teks fiksi. Jawaban yang benar adalah A. laporan investigasi. Kemudian soal yang ke-12, kucing adalah hewan mamalia yang tergolong karnivora atau pemakan daging. Kucing adalah hewan menyusui dan berkembang biak dengan melahirkan. Kucing dapat ditemui hampir di seluruh Indonesia maupun dunia tergantung jenis dan ras kucing masing-masing. Teks di atas laporan investigasi bagian A. fakta atau ciri-ciri, B. tujuan, C. kesimpulan, D. informasi umum. Jawaban yang benar adalah D. informasi umum. Kemudian soal yang ke-13, yang bukan merupakan ciri-ciri laporan investigasi adalah A. fakta, B. struktur laporan terdiri dari definisi umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan, C. bahasa yang digunakan jelas, D. fiktif. Jawaban yang benar adalah tentu jawabannya D. investigasi tidak berbentuk fiktif. Soal yang ke-14, kata baku harus digunakan dalam penulisan A. menulis laporan, B. menulis buku harian, C. berbicara dengan teman akrab, D. bercakap-cakap saat membeli sayur. Jawaban yang benar adalah A. menulis laporan. Nah, kata baku harus kita gunakan dalam menulis laporan. Kemudian soal yang ke-15, perkembangbiakan tumbuhan dapat melalui dua cara, yaitu A. melahirkan dan bertelur, B. vegetatif dan generatif, C. pembuahan dan penyerbukan, D. ovipar dan ovovivipar. Jawaban yang benar adalah D.
B. Vegetatif dan generatif. Kemudian soal yang ke-16, jatuhnya serbuk sari ke kepala putik dinamakan A. Pembuahan, B. Zigot, C. Embrio, D. Penyerbukan. Jawaban yang benar adalah D. Penyerbukan. Soal yang ke-17, tumbuhan yang menarik serangga untuk dimasukkan ke dalam kantong dan diambil nitrogennya adalah A. Mawar, B. Melati, C. Kantong semar, D. Anggrek. Jawaban yang benar adalah C. Kantong semar. Soal yang ke-18, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas daun adalah A. Pisang, B. Cocor bebek, C. Lumut, D. Putri malu. Jawaban yang benar adalah tentu jawabannya B. Cocor bebek. Jadi cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Soal yang ke-19, tumbuhan jahe berkembang biak dengan A. Tunas, B. Biji, C. Umbi batang, D. Rizoma. Jawaban yang benar adalah D. Rizoma. Jadi tumbuhan jahe berkembang biak dengan rizoma. Kemudian soal yang ke-20, ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan melahirkan kecuali A. Memiliki telinga, B. Mempunyai kelenjar mamae atau kelenjar susu, C. Tidak memiliki telinga, D. Memiliki rahim. Jawaban yang benar adalah C. Kecuali C, tidak memiliki telinga. Kemudian soal yang ke-21, perkembangbiakan tumbuhan yang harus dibantu oleh manusia adalah A. Vegetatif alami, B. Vegetatif buatan, C. Generatif, D. Bertelur. Jawaban yang benar adalah B. Vegetatif buatan. Soal yang ke-22, jumlah anggota ASEAN adalah A. 11, B. 10, C. 12, D. 13. Jawaban yang benar adalah B. 10. Jadi jumlah anggota ASEAN adalah 10 negara. Soal yang ke-23, negara anggota ASEAN yang tidak memiliki laut atau berbentuk semenanjung adalah A. Indonesia, B. Malaysia, C. Singapura, D. Laos. Jawaban yang benar adalah D. Laos. Jadi negara ASEAN yang tidak memiliki laut adalah negara Laos. Kemudian soal yang ke-24,
Negara di kawasan Asia Tenggara yang terkenal sebagai penghasil minyak bumi adalah A. Brunei Darussalam, B. Malaysia, C. Singapura, D. Indonesia. Jawaban yang benar adalah A. Brunei Darussalam. Kemudian soal yang ke-25, ASEAN didirikan pada tanggal A. 8 Mei 1967, B. 8 Agustus 1967, C. 8 Agustus 1976, D. 17 Agustus 1945. Jawaban yang benar adalah B. 8 Agustus 1967. Kemudian soal yang ke-26, bagian utara ASEAN dibatasi oleh A. Tiongkok, B. Australia, C. Amerika, D. Samudra Pasifik. Jawaban yang benar adalah A. Tiongkok. Jadi bagian utara ASEAN dibatasi oleh negara Tiongkok. Kemudian soal yang ke-27, negara di kawasan ASEAN yang berbentuk kepulauan adalah A. Laos, B. Vietnam, C. Indonesia, D. Myanmar. Jawaban yang benar adalah C. Indonesia. Jadi Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan. Kemudian soal yang ke-28, yang di Petuan Agong adalah gelar untuk kepala negara A. Indonesia, B. Malaysia, C. Thailand, D. Laos. Jawaban yang benar adalah B. Malaysia. Jadi yang di Petuan Agong merupakan gelar kepala negara Malaysia. Kemudian soal yang ke-29, teknik membuat patung dengan menggunakan bahan lunak seperti tanah liat dan lilin disebut A. Ukir, B. Pahat, C. Butsir, D. Cor. Jawaban yang benar adalah C. Butsir. Jadi menggunakan bahan lunak seperti tanah liat merupakan teknik membuat patung butsir. Kemudian soal yang ke-30, seni patung merupakan karya seni A. 2 dimensi, B. 3 dimensi, C. 4 dimensi, D. 5 dimensi. Jawaban yang benar adalah B. 3 dimensi. Jadi seni patung merupakan karya seni 3 dimensi. Kemudian soal yang ke-31, berikut yang bukan merupakan jenis patung adalah A. Bentuk patung tubuh, B. Bentuk patung relief, C. Bentuk patung dada, D. Bentuk patung rusak. Jawaban yang benar adalah D. Bentuk
patung rusak. Bentuk patung rusak tidak ada ya. Kemudian soal yang ke-32, finishing patung menggunakan A. air, B. amplas, C. cat, D. pensil. Jawaban yang benar adalah C. menggunakan cat. Jadi finishing dalam pembuatan patung adalah menggunakan cat, yaitu untuk menghias atau memperindah. Kemudian soal ke-33, patung yang disebut sebagai gambar timbul dan bagian belakangnya tidak terlihat adalah jenis patung A. patung tubuh, B. patung rusak, C. patung relief, D. patung dada. Jawaban yang benar adalah C. patung relief. Jadi patung relief adalah jenis patung yang bagian belakangnya tidak terlihat. Kemudian soal yang ke-34, finishing patung bertujuan untuk A. agar lebih menarik, B. membosankan, C. kotor, D. mahal. Tentu jawabannya adalah A. agar lebih menarik. Jadi tujuan finishing patung adalah untuk membuat patung menjadi agar lebih menarik. Kemudian soal yang ke-35, setelah patung kering, sebaiknya kita memperindah dengan memberikan A. patung lain, B. motif, C. air, D. lumpur. Jawaban yang benar adalah tentu jawabannya B. Kita harus memperindah dengan memberikan motif. Dengan memberikan motif, maka patung yang kita buat akan lebih indah dan lebih menarik. Kemudian soal yang ke-36, penyerbukan yang mana serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang berbeda jenis tanamannya tetapi masih dekat hubungan kekerabatannya disebut A. penyerbukan autogami, B. penyerbukan tetangga, C. penyerbukan silang, D. penyerbukan bastar. Jawaban yang benar adalah D. penyerbukan bastar. Kemudian soal yang ke-37, hewan yang berkembang biak dengan membela diri adalah A. amuba, B. kepiting, C. cacing, D. cumi-cumi. Jawaban yang benar adalah A. amuba. Jadi hewan yang berkembang biak dengan membela diri adalah hewan amuba. Kemudian soal yang ke-38, ASEAN singkatan dari A. Asosiasi Seluruh Anak Indonesia, B. Association of Southeast Asian Nations, C. Association of Secretariat Asian Nations, D. Association of Sailor Asian Nations. Jawaban yang benar adalah B.
Association of Southeast Asian Nations. Kemudian soal yang ke-39, ibu kota negara Thailand adalah A. Kuala Lumpur, B. Manila, C. Bangkok, D. Dili. Jawaban yang benar adalah C. Bangkok. Jadi ibu kota negara Thailand adalah Bangkok. Kemudian soal yang terakhir, soal yang ke-40. Negara yang kepala pemerintahannya sultan adalah negara A. Filipina, B. Thailand, C. Malaysia, D. Brunei Darussalam. Jawaban yang benar adalah D. Brunei Darussalam. Jadi kepala pemerintahan sultan adalah negara Brunei Darussalam. Demikian pembahasan soal penilaian akhir semester tema 1 kelas 6 SD kurikulum 2013. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Tekan tombol loncengnya, like dan komen, kemudian share. Oke, terima kasih.